Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Apakah mendapat baptisan Roh Kudus sudah pasti selalu dipenuhi Roh Kudus? Perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus adalah mengenai sebab dan akibat. Baptisan Roh Kudus adalah penyebabnya, dan kepenuhan Roh Kudus adalah akibatnya. Jadi yang bisa terjadi berulang-ulang, baptisan Roh atau kepenuhan Roh Kudus. John Stott pernah berkata, baptisan adalah pengalaman permulaan yang khusus atau kepenuhan dimaksud sebagai akibat yang tepat, yang terus-menerus, yang menjadi patokan, sebagai kejadian permulaan. Baptisan tidak diulangi dan tidak dapat hilang, tetapi pemenuhan dapat diulangi. Dan bagaimanapun juga perlu dipertahankan. Jika tidak dipertahankan, akan hilang. Jika hilang, dapat ditemukan lagi. Mari kita temukan lebih lanjut jawabannya dalam episode demi episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap melayani saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja saudara berada, dan terutama setiap saudara yang setia mengikuti setiap episode dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya Pendeta Ezra Soru bersuka cita karena boleh hadir kembali untuk memberkati Anda dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan seputar Roh Kudus atau pneumatologi ini. Dan saudara-saudara, produksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini itu dilakukan di kota Jakarta, dan semua tim yang turut terlibat di dalam produksi program ini telah mengikuti protokol kesehatan seperti yang diharuskan oleh pemerintah kita. Dan kalau program ini bisa sampai kepada saudara-saudara, ini tidak terlepas dari dukungan saudara-saudara juga. Ada dukungan doa, ada dukungan dana yang diberikan sehingga program ini bisa sampai pada saudara. Dan karena itu kami bersyukur dan terus berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara, dan mari terus dukung Pijar TV dalam doa dan juga dana sehingga program-program seperti ini dapat terus sampai dan menjangkau banyak orang. Dan kalau dalam episode-episode sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, tapi saudara masih belum mengerti beberapa hal,
maka kami beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk bertanya. Di layar kaca saudara ada nomor kontak yang tersedia. Saudara boleh kontak ke sana atau mengirimkan pesan pertanyaan saudara di sana. Tim Pijar TV akan siap untuk menjawab setiap pertanyaan saudara. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita ada di dalam pembahasan pneumatologi doktrin Roh Kudus. Dan pada beberapa episode yang terakhir kita sedang membahas secara khusus tentang pekerjaan-pekerjaan khusus dari Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dan terakhir kita sedang mempelajari tentang masalah dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Dan dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan dipenuhi Roh Kudus itu atau kepenuhan Roh Kudus. Di mana kita sudah belajar bahwa dipenuhi Roh Kudus itu artinya dikuasai sepenuhnya seluruh aspek kita, pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga akhirnya kita mau, mampu dan berani melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau dikehendaki oleh Roh Kudus. Itu definisi dari dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah membahas soal baptisan Roh Kudus. Kita juga membahas soal dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Nah, dua ini bedanya apa? Nah, ini perlu dijelaskan karena ada pandangan yang tidak membedakannya atau menyamakan antara penuh Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus itu sama aja. Ya. Dalam salah satu publikasi dari School of Ministry Bethany itu ada tulisan atau kata-kata seperti berikut ini ya. Istilah penuh dengan Roh Kudus maupun dibaptis dengan Roh Kudus ya. Istilah dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus sesungguhnya yang dimaksudkan adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi sumber ini mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus atau penuh Roh Kudus sebenarnya sama saja, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Jadi tidak membedakannya. Ada juga seorang penulis namanya Stanley Horton. Ya, dalam bukunya Oknum Roh Kudus, dia mengatakan kata-kata bahwa menurut Alkitab, baptisan Roh Kudus adalah suatu pemenuhan juga. Baptisan Roh Kudus adalah pemenuhan juga. Jadi, baptisan Roh Kudus dan penuh Roh Kudus ya sama saja ya. Tetapi jelas ini sesuatu yang tidak benar. Ya. Ada perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Lalu pertanyaan kita, apa bedanya baptisan Roh Kudus dan penuh Roh Kudus ini? Ada beberapa perbedaan. Pertama adalah bahwa penuh Roh Kudus itu adalah akibat dari dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau saudara mengikuti penjelasan saya sebelumnya dalam episode yang lalu, saya sudah jelaskan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus itu sudah dijanjikan atau dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti menurut Yohanes Pembaptis, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kapan Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Itu pada hari Pentakosta. Maka pada hari Pentakosta Roh Kudus turun, itulah baptisan Roh Kudus. Maka murid-murid Yesus ada di sini. Waktu Roh Kudus turun, mereka terima Roh Kudus. Berarti murid-murid sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi selanjutnya dikatakan dalam Kisah 2 ayat 4. Coba baca Kisah 2 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Oke, cukup di situ. Ini Kisah 2 Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Waktu mereka menerima Roh Kudus, itu baptisan Roh Kudus. Tapi setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, lalu dikatakan, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu berarti bahwa mengapa mereka bisa penuh Roh Kudus? Karena sebelumnya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya baptisan Roh Kudus inilah yang
mengakibatkan terjadinya kepenuhan Roh Kudus. Atau kepenuhan Roh Kudus itu terjadi sebagai akibat dari dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, sekali lagi, itu berarti bahwa di dalam konsep perjanjian baru, kepenuhan Roh Kudus itu akibat dari dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mengatakan di dalam perjanjian baru ini diberikan tekanan karena seperti episode-episode kali lalu, waktu kita bahas soal Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, sudah dijelaskan bahwa di dalam perjanjian lama ada orang yang bisa diberikan Roh Kudus, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak berdiam di dalam dia. Ya, Roh Kudus bekerja dari luar saja, secara eksternal. Berarti kepenuhan, ya, tapi dibaptis tidak. Itu dalam PL. Tapi dalam perjanjian baru tidak bisa. Orang dipenuhi Roh Kudus karena dia dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan dengan Roh Kudus itulah menjadi penyebab bisa terjadi kepenuhan, ya. Nah, baptisan dengan Roh Kudus hanya terjadi pada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena itu kepenuhan Roh Kudus sebagai akibat dari baptisan Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi bagi orang Kristen KTP. Ya, kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka bisa kepenuhan. Tapi kalau misalnya ini Kristen palsu, ya hanya karena nenek moyangnya Kristen lalu dia jadi Kristen, dia nggak pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau nggak pernah dibaptis dengan Roh Kudus, bagaimana bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Tidak bisa. Ini perlu ditekankan karena hari ini ada banyak orang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi sebenarnya mereka sendiri, kalau kita uji pemahamannya, maka mereka hanya Kristen KTP saja. Pengertian tentang Injil tidak ada. Pemahaman tentang Injil tidak ada. Kalau pengertian pemahaman Injil tidak ada atau kacau balau, pasti mereka belum orang Kristen sejati. Tapi sudah bisa mengalami hal-hal yang, saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus, telah mengalami gejala ini, gejala itu, telah mengalami goncangan ini, goncangan itu, saya dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kamu bisa dipenuhi Roh Kudus, sedangkan kamu belum orang percaya sungguh-sungguh? Kalau belum percaya, tak bisa dapat baptisan Roh Kudus. Kalau tidak ada baptisan Roh Kudus, tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hari ini banyak orang ngaku kepenuhan Roh Kudus, tapi tidak menunjukkan dia punya pengertian Injil yang benar, ya. Jadi perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, ya, itu sebenarnya perbedaan antara penyebab dan akibat. Baptisan Roh Kudus adalah penyebabnya, dan kepenuhan Roh Kudus adalah akibatnya. Ya, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali saja. Sedangkan kepenuhan Roh itu bisa terjadi berulang-ulang. Dalam episode sebelumnya saya sudah berikan dasar-dasar mengapa baptisan Roh Kudus hanya bisa terjadi satu kali. Karena dibaptis dengan Roh Kudus artinya menerima Roh Kudus. Kalau kamu dibaptis Roh Kudus, artinya kamu menerima Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam kamu. Tapi waktu Roh Kudus masuk ke dalam kamu, dia akan menyertai kamu selama-lamanya, tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, maka ya satu kali terima saja. Maka baptisan Roh Kudus hanya bisa terjadi satu kali. Orang tidak bisa menerima Roh Kudus berkali-kali. Seperti orang tidak bisa menerima Yesus berkali-kali juga. Makanya kalau KKR, siapa mau terima Yesus? KKR hari pertama dia maju. KKR kedua lagi dia maju lagi. Ya, pertanyaan kita, Yesus yang dia terima hari pertama itu kemana? Mungkin waktu KKR masuk, sampai rumah keluar. Makanya hari kedua, terima Yesus lagi. Sama seperti orang tidak perlu terima Yesus berkali-kali. Cukup satu kali, demikianlah menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus satu kali saja. Ya. Tapi itu berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus yang memang bisa terjadi berulang-ulang. Ya, coba baca Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18,
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata Yunani di sini adalah pleroste, dan itu ditulis dalam apa yang disebut sebagai present imperatif. Apa itu present imperatif? Imperatif itu adalah salah satu case atau kasus dalam bahasa Yunani yang menunjukkan kalimat perintah. Imperatif. Present itu bentuk waktunya. Sekarang. Maka present imperatif itu artinya suatu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi kalau dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, itu boleh dikatakan, hari ini kamu harus penuh dengan roh. Besok kamu juga harus penuh dengan roh. Lusa kamu harus penuh dengan roh. Selalu, present. Maka kepenuhan roh itu bisa terjadi berulang-ulang. Ya, bisa terjadi berulang-ulang. Beda dengan baptisan yang hanya satu kali saja. Coba baca kata-kata dari teolog Donald Guthrie. Paulus menggunakan bentuk waktu sekarang dari kata kerja yang berarti berusaha agar terus-menerus penuh. Ini menyanggah semua pikiran tentang adanya pengalaman dipenuhi sekali untuk selamanya. Ya, jadi tidak ada kalimat terakhir bilang apa? Ini Dipenuhi sekali untuk selamanya. ini menyanggah semua pikiran tentang adanya pengalaman dipenuhi sekali itu selamanya. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus sekali selamanya. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus nggak bisa sekali selamanya. Maka itu berulang-ulang. Dan ini terjadi dalam rasul-rasul. Tadi kita sudah lihat ya bahwa di Kisah pasal 2 ini murid-murid penuh Roh Kudus. Ya, sudah penuh Roh Kudus nih ya. Lalu Kisah 4. Coba lihat. Kisah 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Oke, sabar. Di Kisah 2 ayat 4, hari Pentakosta, rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus ada nggak? Ada kan? Nah, lalu tadi Kisah 4 ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Tadi Petrus sudah penuh Roh Kudus. Kok sekarang penuh lagi? Ya. Itu berarti bahwa tadi Petrus penuh Roh Kudus. Tapi setelah itu, rupanya dia nggak penuh lagi. Sehingga di sini penuh lagi. Setelah itu tidak lagi. Ya. Lalu pasal 4 ayat 31. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus lagi. Nah, berarti penuh Roh Kudus, setelah itu nggak penuh, nurun. Lalu tahu pengalaman berikut, penuh lagi. Setelah itu turun lagi. Berikut lagi, penuh lagi. Berarti kepenuhan Roh Kudus terjadi berulang-ulang. Ya, coba baca kata-kata dari John Stott. Kita masih membaca tentang orang-orang yang dipenuhi lagi. Ketika suatu krisis atau tantangan yang segah menuntut suatu penguatan yang segah dari Roh. Ya, kita membaca orang-orang yang dipenuhi lagi. Tadi sudah dipenuhi, sekarang penuh lagi. Suatu pergumulan tertentu, penuh lagi, penuh lagi. Jadi di sini perbedaannya. Kepenuhan Roh Kudus terjadi berulang kali. Baptisan Roh Kudus satu kali saja. Ya, coba lanjut dari kata-kata John Stott. Baptisan adalah pengalaman permulaan yang khusus. Kepenuhan dimaksud sebagai akibat tepat, yang terus-menerus, yang menjadi patokan. Sebagai kejadian permulaan, baptisan tidak diulangi dan tidak dapat hilang, tapi pemenuhan dapat diulangi, dan bagaimanapun juga perlu dipertahankan. Jika tidak dipertahankan, akan hilang. Jika hilang, dapat ditemukan lagi. Jadi kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, nggak bisa hilang sekali selamanya. Tapi kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, bisa hilang. Tapi kalau bisa hilang, masih bisa penuh lagi? Masih bisa. Bisa hilang? Bisa. Bisa kembali penuh lagi? Bisa. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, itulah sebabnya maka tadi di Efesus 5 ayat 18 itu
ada perintah, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi tidak pernah ada ayat lah, hendaklah kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Gak ada kan? Gak ada. Karena dibaptis dengan Roh Kudus itu kan terjadi satu kali saja dan otomatis terjadi waktu kamu percaya Yesus. Waktu kamu percaya Yesus nggak perlu bikin apa-apa, nggak perlu usaha apa-apa, otomatis dibaptis dengan Roh Kudus oleh Yesus. Tapi waktu kamu dipenuhi oleh Roh Kudus dan selanjutnya, itu perlu kamu lakukan sesuatu. Makanya ada diperintahkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Oke, lanjut kata-kata stop. Efesus pasal 5 ayat 18 memuat perintah yang terkenal kepada semua orang Kristen supaya mereka penuh roh. Artinya, terus dipenuhi roh. Dalam perjanjian baru tidak ada pernyataan-pernyataan perintah-perintah itu mengenai baptisan roh. Hal itu disebabkan sifatnya sebagai pengalaman pemasukan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Tiada khotbah atau surat rasul yang berisi permintaan supaya orang dibaptis dengan roh, tapi kenyataannya bahwa ada penunjukan-penunjukan kepada kepenuhan roh yang menguraikan bagaimana orang Kristen tertentu dipenuhi lagi, dan yang memerintahkan supaya semua orang Kristen terus dipenuhi, menunjukkan bahwa mungkin dan sayangnya terlalu umum. Ada orang Kristen yang telah dibaptis dengan roh, tapi kemudian berhenti dipenuhi roh. Ya, jadi banyak begitu ya. Kita semua sudah percaya dibaptis roh ya. Tapi banyak kali kita tidak dipenuhi roh ya. Karena itulah maka orang Kristen harus selalu berusaha untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu berusaha untuk dibaptis Roh Kudus. Tapi harus selalu berusaha untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Gini lah, gambarannya gini. Kalau ada suami dan istri, ada seorang laki dan perempuan menikah, maka mereka menjadi suami istri. Diberkati di gereja, upacara pemberkatan nikah. Dalam perjalanan hidupnya ternyata suami istri ini berkelahi. Ya, baku cekcok satu sama lain. Nah, untuk mengatasi cekcok ini, mereka lalu berdamai. Tadinya sudah maki-maki, ya, sudah bentrok di sini. Sekarang kembali lagi damai dan perbaharui kembali cinta mereka, sayang mereka. Tapi perlu pemberkatan ulang apa enggak? Perlu berkat ulang enggak di gereja? Oh, sudah habis berkelahi kok. Ya? Enggak perlu kan? Berarti pemberkatan nikah satu kali saja. Tapi pembaharuan cinta, ya, itu harus diupayakan terus-menerus. Ya, habis berkelahi berdamai. Habis berkelahi rukun lagi. Berkelahi lagi, lalu rukun lagi. Ya, berkelahi lagi, rukun lagi. Tapi pemberkatan nikah satu kali. Kalau tiap kali berkelahi lalu pemberkatan nikah, ya, apalagi pakai resepsi, bangkrut itu ya, bangkrut itu. Nah begitu juga, baptisan Roh Kudus satu kali saja, nggak perlu diulang-ulang, ya, dan nggak perlu diusahakan karena itu pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi kepenuhan roh terus hari ke hari, ya, kita berusaha, ya. Itu perbedaan kedua, baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Perbedaan pertama tadi apa? Kepenuhan Roh Kudus itu sebagai akibat dari baptisan Roh Kudus. Perbedaan kedua, baptisan Roh Kudus satu kali saja, kepenuhan terjadi berulang-ulang. Lalu yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus terjadi saat orang itu percaya kepada Kristus. Tapi kepenuhan Roh Kudus belum tentu terjadi saat percaya. Kalau hari ini kamu terima Yesus, hari ini pasti dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi apakah hari ini dipenuhi Roh Kudus? Belum tentu. Hari ini percaya Yesus, hari ini dibaptis dengan Roh Kudus.
Bisa jadi bulan depan baru kepenuhan roh. Ya, atau 3 bulan kemudian baru kepenuhan roh. Ya. Jadi terjadi hari ini juga baptisan roh. Gak mungkin tertunda. Tidak ada orang yang habis percaya Yesus 5 bulan kemudian baru dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak. Kita sudah belajar dalam episode sebelumnya bahwa ketika kamu percaya, kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu belum tentu terjadi pada hari kepercayaan kita. Ya. Nah, memang dalam Kisah pasal 2, murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari yang sama mereka dipenuhi. Tapi itu bukan pola, ya. Itu bukan pola bahwa harus terjadi seperti itu, ya. Ada seorang namanya Charles Ryrie. Ini seorang teolog. Dia membuat sebuah tabel perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan tabel yang saya berikan ini ya. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya sekali seumur hidup orang percaya. Sedangkan kepenuhan merupakan suatu pengalaman yang berulang-ulang. Kedua, baptisan Roh Kudus tidak pernah terjadi sebelum hari Pentakosta. Tapi kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam masa perjanjian lama. Bisa terjadi. Ketiga, berlaku bagi semua orang percaya. Artinya semua orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada orang percaya tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kepenuhan roh dikatakan tidak perlu dialami semua orang. Nah, khusus untuk ini saya kurang setuju dengan kata-kata Ryrie. Tidak perlu dialami oleh semua orang. Harusnya perlu dialami, walaupun faktanya tidak semua mengalami. Berikutnya dikatakan bahwa baptisan Roh Kudus tidak bisa dibatalkan. Tapi kepenuhan Roh Kudus dapat hilang. Bisa hilang. Selanjutnya, baptisan Roh Kudus menghasilkan posisi. Posisi apa? Masih ingat waktu kita bahas untuk apa dibaptis dengan Roh Kudus? Yaitu untuk dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Dimasukkan ke dalam gereja universal. Maka dengan dibaptis Roh Kudus, kita mendapatkan posisi kita di dalam gereja universal. Sedangkan kepenuhan roh itu menghasilkan kuasa. Makanya kita lihat bahwa begitu dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa beritakan Injil. Ya. Seperti yang kita lihat dalam banyak kasus dalam episode sebelumnya. Lalu baptisan Roh Kudus terjadi ketika kita percaya kepada Kristus. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus terjadi sepanjang kehidupan orang Kristen. Dan perbedaan terakhir adalah baptisan Roh Kudus tidak ada prasyarat kecuali iman pada Kristus. Jadi cukup iman pada Kristus, nggak ada syarat-syarat lain. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu tergantung pada penyerahan kita. Ya. Nah, mau nggak kita? Ku berserah, ku berserah. Kalau kita berserah sepenuhnya, kita dipenuhi roh. Ada bagian yang harus kita kerjakan supaya dipenuhi. Tapi tidak ada hal yang kita perlu kerjakan supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Kecuali percaya Yesus. Ya. Jadi, ini perbedaan antara dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang Kristen harus berusaha. Saya harus berusaha dipenuhi Roh Kudus. Saudara juga harus berusaha dipenuhi Roh Kudus. Tapi sebenarnya untuk apa dipenuhi Roh Kudus itu ya? Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, fungsinya adalah memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Kita digabungkan ke dalam gereja universal. Lalu kalau penuh Roh Kudus, itu apa fungsinya? Ya.
Nah, kalau kita melihat seluruh ayat Alkitab yang sudah kita baca dalam episode sebelumnya tentang kepenuhan Roh Kudus, maka sebenarnya saudara-saudara, orang penuh Roh Kudus itu mempunyai hubungan dengan 3 hal. Pertama, ini kepenuhan Roh Kudus itu pertama-tama ini berhubungan dengan karakter Kristiani kita. Berhubungan dengan karakter Kristiani kita atau sifat kita sebagai orang Kristen. Maksudnya adalah dipenuhi Roh Kudus itu dibutuhkan dalam keadaan yang normal dalam hidup kita supaya karakter Kristen kita atau sifat kita sebagai orang Kristen itu bisa terlihat secara maksimal. Ya. Itulah sebabnya ketika gereja perdana, gereja mula-mula mau pilih 7 orang diaken untuk melayani diakonia, itu ada syarat. Ya. Syaratnya apa? Coba lihat Kisah Rasul pasal 6. Kisah 6 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 dan 5. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, suruh pilih orang yang apa syaratnya? Terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Hikmat. Lihat ya, penuh roh ini ada hubungan dengan terkenal baik. Baik itu karakter. Dan ini penuh roh. Lalu ayat 5. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Penuh iman dan Roh juga Kudus. Roh Kudus. Ya, dan seterusnya yang lain. Jadi saudara lihat bahwa ada penuh roh, tapi ada terkenal baik. Itu berarti bahwa antara kepenuhan roh dengan karakter sebagai seorang Kristen yang baik itu ada hubungan. Ya. Coba lihat contoh lain. Ini tentang Barnabas dan juga orang Kristen di Antioquia ya. Coba Kisah 11:24. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia penuh Roh Kudus ya. Tapi dia adalah orang baik. Baik ya. Coba Kisah 13:52. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 52, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kelihatannya kepenuhan Roh Kudus ini berhubungan dengan karakter Kristen. Ya. Orang Kristen membutuhkan keadaan dipenuhi dengan Roh Kudus supaya hidupnya sebagai orang Kristen itu baik. Atau sebaliknya, kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, hidup kekristenannya akan menjadi baik. Ya. Jadi dengan kata lain, supaya makin hari makin baik, perlu penuh roh. Ya. Oke. Baca kata-kata Rairi. Kepenuhan Roh Kudus bisa digambarkan sebagai pengaruh dan kendali yang efektif dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Hal ini menghasilkan suatu karakter hidup tertentu dan kelihatannya menjadi sinonim yang paling dekat dengan kerohanian. Ya, rohani mau makin baik, hidup makin baik. Saya orang Kristen ya, saya orang Kristen, kamu orang Kristen. Waktu kamu maki saya bisa maki balik kamu. Bisa ya? Waktu kamu jahat pada saya bisa lebih jahat pada kamu. Tapi kalau saya dipenuhi roh, waktu kamu maki saya bilang Tuhan memberkati. Ya. Waktu kamu jahat pada saya buat baik pada kamu. Waktu saya dipenuhi roh, kita ini cenderung tiba-tiba orang tempeleng, tak? Kecenderungan kita tempeleng balik kan? Padahal firman Tuhan bilang, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Jadi ada orang yang ditampar, plak, dia balas, pak. Ya.
Lalu itu orang bilang, bagaimana itu firman bilang tampar pipi kanan beri pipi kiri. Firman bilang tampar pipi kiri beri pipi kanan. Kau malah tampar balik. Dia bilang, iya, karena firman bilang tampar pipi kanan beri pipi kiri. Masalahnya kau tampar kiri duluan. Ya. Ada orang Ambon yang waktu ditampar blak, dia kasih sebelah, ini sebelah lagi. Waktu sebelah ditampar, dia bilang, nah oke, sekarang masalah Alkitab selesai, sekarang masalah laki-laki dengan laki-laki. Ya. Nah, itu juga terjadi di kalangan orang Kristen kan. Makanya juga orang Kristen bisa jahat terhadap orang lain. Banyak orang Kristen yang karakternya buruk. Coba cari di penjara-penjara di daerah-daerah mayoritas Kristen, ya ada namanya Petrus, ya, pemabuk, ya, Andreas pencuri, ya, Yohanes perampok, ya, siapa lagi? Ya. Banyak itu orang Kristen. Tapi ya, lain cerita lah kalau orang Kristen KTP yang belum sungguh-sungguh percaya. Tapi ada orang yang kita tahu dia sebenarnya orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi ternyata juga buruk loh karakternya. Kenapa? Nah, ini karena tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus kita akuilah. Dia sudah percaya Yesus, pastilah sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi kenapa kok karakternya kok nggak maju-maju ya? Kok malah jahat ya? Kok makin hari bukannya makin baik tapi makin jelek? Ya ini karena masalah kepenuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu menentukan karakter. Makanya setelah jadi Kristen kita harus berjuang supaya dipenuhi Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Berbahagialah kalau suami penuh Roh, istri penuh Roh. Ya kan? Orang tua penuh Roh, anak penuh Roh. Aku penuh Roh, pacarku penuh Roh. Wow. Ya kan? Kalau aku penuh Roh, pacarku penuh Roh, pastilah pacarku tidak akan hamil sebelum nikah. Ya kan? Itu ya. Karakter kita jadi baik. Bayangkan kalau pendeta penuh Roh dan seluruh jemaat penuh Roh. Luar biasa. Tapi kenyataannya memang tidak sih. Dan kebanyakan tidak penuh Roh. Makanya karakter kita juga seringkali tidak bertumbuh dengan baik. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu pertama-tama itu berhubungan dengan karakter Kristiani kita. Kedua, kepenuhan Roh Kudus itu berurusan dengan pelayanan khusus. Ya. Ini berurusan dengan pelayanan khusus. Ini misalnya yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis, di mana dia dipenuhi Roh Kudus untuk tugas khusus. Coba melihat Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Oke, Yohanes penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia ada tugas khusus. Apa tugasnya? Ya, ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan Terus? ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, tugas khusus ya. Ingat, Yohanes Pembaptis punya tugas untuk mendahului Kristus, mempersiapkan jalan baginya. Ratakan tanah bergelombang. Apa lagi? Timbunlah tanah yang berlubang. Lalu? Ya, itulah kerjanya Yohanes Pembaptis. Tugas khusus. Tugas itu tidak mudah. Tugas itu berat. Dan supaya bisa melakukan tugas ini, maka dia perlu penuh dengan Roh Kudus. Contoh lain itu adalah Paulus. Ya, lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 dan ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 17. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi ini tugas Paulus ya. Tugas Paulus itu apa?
memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, ini tugas berat ini. Lalu 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Tugas Paulus berat, makanya dia penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti bahwa penuh Roh Kudus itu diperlukan dalam tugas pelayanan khusus. Ya. Makanya Stefanus itu begitu penuh dengan Roh Kudus, dia ngomong begitu keras sampai orang Yahudi, para pemuka agama tertusuk hatinya, lalu akhirnya mereka angkat batu lempar dia, tapi dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia nggak mau tahu lagi, ya, sampai mati sebagai seorang martir karena penuh Roh Kudus. Ya, coba kata-kata Rairi. Kepenuhan Roh Kudus mungkin digambarkan sebagai tindakan yang berkuasa dari Allah di mana Dia memiliki seseorang untuk kegiatan khusus. Ya, karena itu kalau kamu hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan, kamu perlu penuh Roh Kudus. Ya. Kalau hamba Tuhan yang mau melakukan pelayanan harus penuh Roh Kudus. Harus berjuang penuh Roh Kudus. Karena pelayanan Tuhan itu pekerjaan yang berat. Ya, misalnya seperti Paulus ini, karena itulah perlu penuh Roh Kudus. Ya. Oke. Selanjutnya, penuh Roh Kudus ini ada hubungan dengan, kalau pertama tadi berurusan dengan karakter Kristiani kita, pelayanan khusus, lalu ini bisa untuk atau dalam keadaan khusus. Ya. Yang dimaksudkan dengan keadaan khusus ini adalah keadaan-keadaan yang sifatnya mendesak dan membutuhkan pelaksanaan sebuah tugas langsung. Misalnya yang terjadi pada Zakaria yang terkait dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1, 6, 7, 6, 8. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 68, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini tahu-tahu ada sesuatu situasi. Pada waktu Yohanes Pembaptis mau lahir ini. Tiba-tiba Zakaria penuh Roh Kudus lalu bernubuat. Hal yang sama terjadi pada Elisabet dalam keadaan khusus juga. Lukas 1, 41, 42. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 42, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini kan nggak direncanakan ini ya. Tiba-tiba hanya Elisabet berkunjung, ya. Begitu ada salam Maria, tahu-tahu Elisabet langsung penuh Roh Kudus, mengucapkan kalimat, diberkatilah engkau di antara perempuan, diberkatilah buah rahimmu, yaitu Yesus. Begitu juga dengan Petrus. Ya. Pada waktu dia mau diserang oleh tua-tua, itu tidak direncanakan. Itu keadaan khusus. Lihat Kisah 4, 8, dan 9. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 9. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Dan seterusnya ya. Itu keadaan khusus, tidak pernah dirancangkan. Tahu-tahu terjadi seperti itu, harus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Stefanus juga. Kisah 7:55, tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Pada waktu batu-batu mau datang, dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam keadaan khusus semacam ini, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus.
perlu untuk karakter kita jadi baik, perlu untuk pelayanan kita, dan dalam keadaan-keadaan khusus kepenuhan Roh Kudus diperlukan. Ya, Alkitab juga katakan pada kita bahwa Yesus itu penuh Roh Kudus, ya. Coba Lukas 4 ayat 1. Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau roh dikaruniakan dengan tidak terbatas, maka pasti Yesus dipenuhi Roh Kudus. Nah, Yesus dipenuhi Roh Kudus itu ada hubungan dengan ini. Supaya karakternya juga. Makanya dia penuh kasih, ya. Dan Yesus selalu dipenuhi roh. Dia penuh kasih, dia penuh pengampunan, dia penuh dengan semangat di dalam pelayanan, kegigihan, kekuatan di dalam pelayanan, ya, mujizat, usir setan, dan lain-lain. Ya. Dan dalam keadaan-keadaan yang khusus seperti mau dicobai oleh iblis, dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, pemirsa di rumah, kalau penjelasan saya ini masih kurang jelas bagi saudara, dan saudara mau bertanya, atau bahkan juga dari episode-episode sebelumnya, kalau ada pembahasan yang belum saudara mengerti, atau saudara punya pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan dunia kekristenan tentang baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus yang membingungkan, nah, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Di layar kaca saudara ada nomor yang tertera, kirimkan pertanyaan ke sana dan tim Pijar TV akan memberikan jawaban buat saudara. Dan juga kalau program ini bisa hadir bagi saudara, semuanya juga karena dukungan dari saudara sekalian. Ada dukungan doa dan dukungan dana yang diberikan sehingga program ini bisa sampai pada saudara. Dan kami tetap berharap dukungan doa dari saudara-saudara, dan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mendukung program ini dalam dana, saudara juga bisa mengambil bagian sehingga program ini betul-betul dapat terus memberkati lebih banyak orang lagi. Baik saudara-saudara, tadi kita sudah lihat apa pentingnya atau untuk apa dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita ke hal yang berikut lagi adalah apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus. Dari mana saya tahu saya dipenuhi Roh Kudus? Atau saya tahu orang lain dipenuhi Roh Kudus? Nah, kebanyakan orang itu selalu menghubungkan antara dipenuhi Roh Kudus dengan pengalaman berbahasa roh. Ini persis seperti baptisan Roh Kudus juga. Ketika ditanya apa tandanya seorang dibaptis Roh Kudus, bahasa roh. Apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Ya bahasa roh juga. Itu yang seringkali dikotbahkan, diajarkan, dan dipraktikkan. Ya. Memang kalau kita melihat bahwa pada waktu murid-murid para rasul di Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, gara-gara ada ayat seperti ini, atau pengalaman para rasul yang berbahasa lain, atau berbahasa roh pada saat dipenuhi Roh Kudus, maka muncullah begitu banyak pengajaran bahwa orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu akan berbahasa roh. Misalnya seorang namanya Warren Litzman. Coba baca kata-katanya. Alasan kita yang pertama dan suatu alasan yang kuat sekali untuk percaya bahwa hal berkata-kata dengan bahasa roh menjadi bukti baptisan dalam roh, ialah bahwa murid-murid berkata-kata dalam bahasa roh itu pada hari Pentakosta. Ya, dia bilang alasan pertama dan alasan yang kuat sekali bahwa berkata-kata dalam bahasa roh menjadi bukti baptisan dalam roh adalah murid-murid berbahasa roh.
Jadi karena murid-murid berbahasa roh, ini alasan pertama dan kuat sekali. Ya. Senada dengan itu, Kenneth Hagin, coba baca kata-kata dia. Kita mengetahui bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bila mana kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pun berbicara dalam bahasa roh, sebagaimana roh itu memberikan kepada kita untuk mengatakannya. Hal ini merupakan petanda awal atau isyarat berdiamnya Roh Kudus di dalam diri orang itu. Hal ini, maksudnya hal berbahasa roh ini, merupakan tanda awal berdiamnya Roh Kudus dalam diri orang itu. Jadi kalau Roh Kudus berdiam dalam kamu, kamu mesti bahasa roh dong. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kamu? Ya harus bahasa roh dulu, baru bisa tahu Roh Kudus ada dalam diri kamu. Ya. Derek Prince, saya sengaja memberikan banyak kutipan ini untuk saudara lihat bahwa memang pengajaran semacam ini terlalu merajalela, ya, atau terlalu populer bahwa orang kalau dipenuhi roh atau dibaptis dengan roh itu akan berbahasa roh. Ya, Derek Prince. Kami menarik kesimpulan bahwa menurut Perjanjian Baru, bukti bahwa seorang telah menerima baptisan dalam Roh Kudus adalah adanya manifestasi berbahasa roh, sebagaimana Roh Kudus memberi seseorang untuk bertutur kata. Manifestasi bahasa roh merupakan bukti yang diterima oleh para rasul sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Tak ada bukti yang lain sebagai penggantinya yang diajarkan dalam seluruh Perjanjian Baru. Tidak ada bukti lain. Ya, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada bukti lain kamu itu dipenuhi Roh Kudus selain bahasa roh. Ya. Ini Derek Prince ini juga ya bukan kacangan lah. Dia penulis hebat juga sebenarnya ya. Oke, ada lagi tokoh lain namanya Robert Liardon. Baca juga kata-kata dia. Saya percaya bahwa beberapa orang yang dipenuhi Roh Kudus belum melepaskan perkataan dalam bahasa roh. Itu mungkin karena kurang pengertian, tetapi saya percaya bahwa baptisan Roh Kudus selalu dibuktikan melalui kata-kata dalam bahasa roh. Baptisan Roh Kudus selalu dibuktikan dengan kata-kata dalam bahasa roh. Kalau saudara lihat kutipan yang saya berikan, kadang-kadang mereka bilang orang dibaptis Roh Kudus atau baptisan roh harus bahasa roh, orang kepenuhan roh harus berbahasa roh. Itu karena mereka tidak membedakan antara dibaptis roh dengan kepenuhan roh. Mereka anggap itu sama. Jadi baik penuh roh, dibaptis roh atau penuh roh, pokoknya tandanya sama, satu, selalu, tidak ada yang lain, yaitu bahasa roh. Makanya kalau itu tanda satu-satunya, pertama paling kuat, kalau kamu nggak bahasa roh, bagaimana saya bisa yakin bahwa kamu ini telah dibaptis dengan Roh Kudus, apalagi kepenuhan roh? Maka semua orang yang tidak berbahasa roh, sebenarnya belum ada Roh Kudus. Begitu ya dampaknya kan? Jadi hanya mereka lah yang berbahasa roh lah yang ada Roh Kudus. Maka semua gereja Protestan yang gak pernah muncul bahasa roh di sana itu ya, itu semua orang gak ada Roh Kudusnya. Itu akibat dari pengajaran semacam ini. Jadi akibat dari pengajaran semacam ini ya sudah. Kalau kamu tidak pernah bahasa roh, kamu jadi ragu sendiri. Saya ini sebenarnya ada Roh Kudus gak ya? Meragukan keberadaan Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Ya. Sekaligus menimbulkan usaha sendiri supaya bisa bahasa roh. Maka disitulah muncul bahasa roh yang hasil tiru meniru. Karena kalau saya nggak keluarkan bahasa roh, saya belum dipenuhi Roh Kudus. Dan itu juga membuat orang yang sudah bahasa roh, kalau saya sudah bahasa roh, dan saya yakin saya dipenuhi roh, waktu saya lihat kalian tidak bahasa roh, kalian bertiga, Allah ini orang-orang nggak ada Roh Kudus ini semua nih. Saya akhirnya menjadi sombong dan melihat bahwa kalian ini orang-orang nggak ada Roh Kudus, sedangkan saya ada. Ya. Pada suatu ketika saya ikut sebuah acara di Bali. Dalam acara itu ada doa
kumpul semua hamba Tuhan se-Bali berdoa. Dan dibagilah kelompok. Satu kelompok 10 orang. Dibagi kelompok 10 orang, masing-masing semua sudah berdoa. Di kelompok saya ini ada 10 orang, 1, 2, pokoknya satu grup nih ya. Lalu kita mulai mau berdoa. Ya, tapi sebelum berdoa ada nyanyi tiba-tiba semua bahasa roh. Ya, bahasa roh populer itu ya, bala 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 bala. Semua sudah, dan menariknya adalah di dalam grup itu ada saya dengan teman saya. Ya, ada saya dengan teman saya. Hanya kita 2 yang tidak bahasa roh. Sedangkan 8 yang lain ini bahasa roh semua. Dan yang menariknya, 8 orang ini saling berangkulan. Jadi itu tangannya di atas itu, ini. Mereka pokoknya berangkulan. Tapi yang samping sini tidak merangkul saya. Yang samping sini tidak merangkul teman saya. Jadi hanya kita 2 yang tidak dirangkul. Karena kita 2 nggak bahasa roh. Ya. Tapi mereka berangkulan dan berbahasa roh. Sementara mereka bahasa roh semua, saya dan teman saya hanya baku lihat saja. Ya. Lalu saya memberikan kode kepada dia. Maksudnya, mainkan dia. Ya. Begitu saya bilang, mainkan dia, langsung teman saya ini, karena dia orang dari timur sana, langsung dia keluarkan bahasa timur dari bahasa daerah sana. Entah dia omong apa, saya tidak tahu. Pokoknya sudah lancar dia. Nah, karena dia sudah lancar keluarkan begitu, ya saya juga ikut variasi sudah. Ya, teringatlah saya. Akhirnya saya keluarkan mai fali mama ala ita fali, mai fali mama ala ita fali, ledo watena so mula kamu liso, mai fali mami ala ita fali. Itu ternyata lagu dari timur sana. Lagu daerah, ya. Mai fali, mama ala ita fali. Itu artinya mari pulang. Ini anak merantau kan. Maka mama pulang, mari pulang. Mari pulang mama panggil kita pulang mai fali, mama ala ita fali, mai fali. Nah, begitu dia sudah bahasa timur, saya sudah mai fali, tiba-tiba yang sini angkat tangan merangkul saya, yang sini angkat tangan merangkul saya. Kenapa? Kita sama-sama sudah punya Roh Kudus. Sama-sama sudah bahasa roh. Namanya apa begitu? Karena ini pemahaman yang salah. Kalau kamu nggak keluarkan bahasa roh, maka kamu belum dapat Roh Kudus. Ngapain mereka merangkul orang yang nggak ada Roh Kudus? Nah, kan begitu kan kira-kira ditafsirkan. Nah, jadi kita bisa lihat inilah pemahaman yang keliru. Nah, murid-murid para rasul, waktu dipenuhi Roh Kudus di Kisah pasal 2, mereka langsung bahasa roh. Betul? Betul. Tapi apakah ini menjadi dasar bahwa orang dipenuhi roh harus bahasa roh? Karena murid-murid dipenuhi roh dan bahasa roh? Ya. Di sini kita harus kembali pada prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Saya sedikit perkenalkan buat saudara, ada sedikit ini namanya, ilmunya namanya hermeneutika. Itu ilmu tafsir Alkitab. Salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah kita harus bisa membedakan mana ayat-ayat di Alkitab yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, dan mana ayat-ayat di Alkitab yang bersifat didaktis, pengajaran. Nah, yang dimaksudkan dengan deskriptif itu artinya Alkitab hanya menceritakan itu, tapi tidak dimaksudkan untuk dicontoh atau menjadi hukum, menjadi rumus, menjadi pola, menjadi aturan bagi kita. Di Alkitab ada cerita Petrus berjalan di atas air, ya kan? Lalu kamu mulai berpikir, kalau Petrus jalan di atas air, itu berarti orang Kristen harus bisa jalan di atas air. Begitu. Jadi kamu pulang ke Nia sana dengan berjalan di atas air. Itu kan bodoh. Bagian itu hanya menceritakan Petrus jalan di atas air, tapi tidak bermaksud mengajar kau bahwa kalau kau mau pulang kampung harus jalan di atas air.
Jangan, nanti tenggelam. Naik kapal atau naik pesawat. Kan gitu ya. Apalagi waktu Yosua dan bangsa Israel mau meruntuhkan tembok Yeriko, apa yang mereka buat? Jalan keliling tembok, ya. Lalu menyanyi kan. Nah, tembok Yeriko runtuhlah. Jadi, kalau ada perang, yang harus kita lakukan adalah keliling tembok. Nah, lu belum keliling habis tembok, orang sudah rudal kau, selesai kan? Ya kan? Jangan, itu cerita. Cerita itu tidak boleh kamu jadikan rumus, hukum, norma. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu namanya deskriptif. Ya. Tapi ada ayat-ayat Alkitab yang sifatnya didaktis. Kalau didaktis itu ditulis di sana, kamu harus lakukan. Kamu harus lakukan. Siapapun orang Kristen harus lakukan. Atau siapapun manusia harus lakukan. Ini misalnya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau selamat. Itu berlaku bagi kau, kau, semua manusia harus percaya Yesus, baru selamat. Ya. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacita. Semua orang Kristen harus bersukacita. Bersyukurlah senantiasa, semua orang Kristen harus bersyukur. Pergilah, beritakan Injil, harus semua. Itu didaktis. Ya. Tapi kalau dia bersifat cerita, ya, maka itu adalah sesuatu yang bersifat deskriptif. Ini sama seperti deskriptif, ini sama seperti kamu baca berita. Buka di Google, ada berita bahwa pada hari Kamis tanggal 12 bulan Agustus, pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Medan hilang kontrol dan terjun ke laut. Maka matilah semua orang di atas pesawat itu. Itu berita kan? Waktu kau mau pulang ke Medan, kau pikir, ada berita. Naik pesawat Lion ke Medan. Pesawat terjun ke laut. Kalau begitu, jangan pulang Medan. Naik pesawat Lion. Pasti masuk laut. Begitu. Kan tidak. Itu cuma cerita. Bukan berarti aturan bahwa semua pesawat lain yang pergi ke Medan pasti terjun ke laut. Nah, Kisah Rasul pasal 2 menceritakan kepada kita, pada waktu murid-murid dipenuhi roh, mereka bahasa roh. Itu jangan dijadikan pola, rumus, atau hukum bahwa semua orang yang dipenuhi roh itu harus bahasa roh. Memang berlaku bagi para murid, tapi tidak berlaku bagi semua orang. Ya, ini prinsip tafsir. Nah, tadi saya berikan kutipan begitu banyak orang itu, mereka menjadikan Kisah pasal 2, pengalaman para rasul menjadi standar bahwa semua, karena murid-murid berbahasa roh waktu kepenuhan roh, maka semua orang Kristen harus bahasa roh waktu kepenuhan roh. Itu sesuatu yang salah. Prinsip tafsir ayat Alkitab yang lain dalam hermeneutika Alkitabiah adalah jangan kamu menafsirkan ayat yang satu menabrak ayat yang lain. Gak boleh. Kalau kamu percaya Alkitab firman Allah dan seluruh Alkitab itu firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, kamu harus tafsir di dalam Kejadian tidak boleh nabrak Roma. Menafsir Roma tidak boleh tabrak Korintus. Menabrak Korintus tidak boleh tabrak 1 Samuel. Dan lain-lain. Semua harus harmonis. Karena firman Allah tidak bertentangan. Nah, karena itu jangan hanya lihat Kisah 2 ayat 4. Murid-murid kepenuhan lalu bahasa roh. Lihat juga yang lain. Apakah bagian lain menyatakan bahwa orang kepenuhan roh selalu berbahasa roh? Ya. Itu yang kali lalu kan saya sudah jelaskan kan. Ada 3.000 orang yang bertobat pada hari Pentakosta. Pasti dapat Roh Kudus itu. Tapi mana 3.000 orang itu bahasa roh? Kalau 3.000 orang itu bahasa roh semua, itu ajaib itu. Dan mustahil tidak dicatat dalam kitab Kisah para Rasul. Ya. Juga ya, kita bisa melihat bahwa ada seperti Zakaria.
habis dipenuhi roh. Bukannya bahasa roh, malah bernubuat. Ya, ada yang penuh roh, bukan bahasa roh, tapi berani beritakan Injil. Jadi ada banyak kasus di mana orang dipenuhi roh, tapi tidak berbahasa roh. Ya, karena itu sekali lagi jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang mengharuskan orang bahasa roh. Ya, apalagi sampai bikin kursus bahasa roh. Ya, itu ada orang yang dilatih untuk bahasa roh. Ada beberapa teori yang diberikan untuk orang bisa bahasa roh. Ya, pertama adalah ini contoh, kamu mengucapkan satu kata, misalnya haleluya. Ucapkanlah makin lama makin kabur, tapi makin cepat. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi, itu teorinya ada begitu. Saya menulis buku tentang bahasa roh. Dan saya meneliti soal bahasa roh palsu ini. Dan salah satu kemunculan bahasa roh palsu itu adalah hasil belajar. Ya. Hasil belajar, atau ada yang lain bilang begini bahwa kan mereka punya paham begini. Itu tahu pompa air. Sanyo tuh yang biasa kita pompa air tuh ya. Kalau kamu langsung pompa begini nggak akan air keluar. Kamu harus kasih air pancingan dikit kan. Baru ini. Nah begitu juga bahasa roh. Kalau kamu tunggu kapan Roh Kudus kasih, kamu nggak akan bisa bahasa roh. Kamu harus mulai lebih dulu. Ya, mulai lebih dulu. Nah mulai lebih dulu ini apa? Bagaimana caranya? Nah itu tadi. Salah satunya begitu. Yang lain mengatakan bahwa kamu harus mulai mengucapkan satu kata. Tapi ingat, sepanjang kamu pikiranmu mengerti kata itu, maka itu nggak bisa jadi bahasa roh. Pikiranmu harus tidak mengerti kata itu. Nah, kursi, meja, kayu. Ngerti kursi? Ngerti meja? Ngerti kayu? Itu nggak bisa bahasa roh. Matahari, bulan, bintang. Ngerti? Nggak bisa bahasa roh. Coba kamu omong satu kata yang kamu sendiri tidak mengerti. Apa? Ya? Omong aja yang kamu tidak mengerti. Ya. Ya, maka jadilah begitu. Nah, itu semua akibat dari doktrin yang salah, pengajaran yang salah, ya. Karena itu saudara ya, jangan mau diintimidasi oleh orang. Semua pemirsa di rumah juga dengar ini. Kalau ada orang yang paksa-paksa kamu bahasa roh, jangan mau bahasa roh. Ya. Kalau dia paksa-paksa kamu bahasa roh, pakai bahasa daerah, mulai omong apa terserah kau ya, ya. Tapi jangan mau dipaksa untuk berbahasa roh dari orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, ya. Oke, coba baca kata-kata dari Pendeta Stephen Tong. Saat ini ada banyak gereja mengajarkan bahwa harus ada manifestasi yang mutlak dalam bentuk karunia lidah. Saya minta dengan sungguh dan serius jangan menerima ajaran-ajaran seperti itu. Jangan saudara menerima kemutlakan-kemutlakan yang tidak diperintahkan oleh kitab suci. Misalnya, saudara tidak mempunyai Roh Kudus karena saudara belum berkarunia lidah. Stop, jangan menerima ajaran dia lagi. Atau saudara belum tertawa-tawa, maka saudara pasti belum menerima urapan baru dari Roh Kudus. Jangan menerima ajaran demikian karena begitu banyak fenomena yang terjadi di dunia ini. Bukan berasal dari Alkitab, bahkan melawan prinsip Alkitab. Ya, jangan mau dipaksa-paksa ya. Ya, kalau ada orang paksa-paksa kamu di gereja, pendetamu paksa kamu bahasa roh, tinggalkan gereja itu, cari gereja lain. Ya. Daripada nanti kamu akhirnya terlibat dalam bahasa roh palsu. Kedua, atau berikutnya, jangan pernah minder kalau saudara nggak pernah bahasa roh.
keminderan itu terjadi karena paham yang salah bahwa, waduh, kalau saya nggak baca roh, berarti saya nggak ada Roh Kudus dong. Belum dibaptis Roh Kudus, belum kepenuhan Roh Kudus. Tidak. Kalau sekarang kita pelajari bahwa itu adalah paham yang salah, maka saya walaupun tidak bisa berbahasa roh, tapi di dalam saya ada Roh Kudus. Saya telah dibaptis dengan Roh Kudus dan saya bisa kepenuhan Roh Kudus tanpa bahasa roh. Jadi jangan minder. Ya, saya sendiri tidak pernah minder karena tidak bahasa roh. Bahkan saya sendiri tidak, kalau bisa memilih, saya tidak menginginkan karunia bahasa roh. Saya sudah puas dengan karunia saya sekarang untuk mengajar firman Allah, ya, untuk memberitakan firman. Dan juga tugas saudara berikut adalah beritahulah orang-orang yang pahamnya tidak benar ini, ya. Beritahu orang-orang yang dipengaruhi dengan paham-paham atau ajaran yang salah tentang kepenuhan Roh Kudus ini, supaya semua kembali kepada Alkitab dan jangan mengajarkan atau mempraktekkan hal yang aneh-aneh, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Jadi jika seseorang sudah menerima Kristus, percaya Kristus, artinya dia juga dibaptis roh, baru bisa kepenuhan. Ya. Tapi gimana kalau Yohanes Pembaptis yang dipenuhi sudah sejak dari rahim, padahal Yohanes Pembaptis kan belum mendengar Injil sama sekali. Ya, jadi gini, kita harus ingat bahwa di Alkitab itu kadang-kadang ada hal-hal prinsip yang menjadi dasar itu secara umum. Tapi ada perkecualian-perkecualian. Semua manusia berdosa. Setuju? Tapi ada perkecualian, ada manusia tidak berdosa. Siapa? Yesus. Berarti ada prinsip umum bahwa semua berdosa, tapi ada perkecualian, yaitu Yesus. Ya kan? Coba baca Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Oke, cukup di situ. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Lazarus mati berapa kali? 2 kali. Kapan? Mati pertama, Tuhan Yesus bangkitkan. Habis itu mati lagi enggak? Mati lagi kan? Mati dia 2 kali dong. Semua orang yang pernah mengalami mujizat kebangkitan, kecuali Yesus, ya, itu mati, bangkit, mati lagi. Padahal itu ayat bilang manusia ditetapkan mati satu kali saja. Ya, itu prinsip umum. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah orang-orang yang mengalami mujizat kebangkitan. Kalau kita semua mati, ya, atau kita semua sudah ada di surga, gak bisa pulang-pulang lagi ke bumi ini. Itu prinsip umum. Tapi ada perkecualian. Siapa? Musa dan Elia. Itu bisa turun ketemu dengan Yesus di gunung. Ya. Firman Tuhan bilang prinsip umumnya jangan membunuh. Jangan bunuh. Kalau boleh hukuman mati enggak? Nah, lihat kembali, belajar kembali. Ku tahu yang ku percaya, yang bahas soal dosa. Kita sudah bahas hukum, jangan membunuh. Jangan membunuh umum. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah dalam pelaksanaan hukuman mati. Kan Tuhan juga perintahkan hukuman mati. Kalau Tuhan perintahkan hukuman mati, berarti harus ada algojo yang menghukum mati kan? Algojo yang menghukum mati tidak bisa dianggap salah. Oke. Jangan membunuh. Lalu kau jadi tentara. Waktu perang. Pas berhadapan dengan musuh, kau sudah siap senjata, kamu ingat firman Tuhan yang jangan membunuh. Jadi kau diam saja. Apa yang terjadi? Mati. Kau yang dibunuh, ya kan? Nah, berarti jangan membunuh, tapi ada perkecualian, yaitu kalau perang. Kalau orang Kristen sama sekali tidak boleh membunuh dalam perang, maka orang Kristen tidak boleh jadi tentara dong. Ya.
Dan perkecualian berikut adalah kalau misalnya saya bela diri, di mana posisinya kalau nggak membunuh dibunuh. Ya. Kalau kamu dikejar perampok, lari. Sedapat mungkin lari. Tahu-tahu lari-lari kena gang buntu. Dan mereka sudah maju. Begitu penjahatnya maju, kamu lihat ada kayu di sebelah. Ada balok di sebelah. Kamu ambil balok itu dan pukul dia mati. Kamu membunuh untuk bela dirimu. Itu tidak pernah disalahkan kitab suci. Dan itu bukan dosa. Apa dasarnya? Nanti lihat kembalilah dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Waktu kita bahas ini, saya sudah berikan dasar-dasar. Itu berarti bahwa ada hukum jangan membunuh, ada perkecualian. Nah, yang saya bicarakan semua tadi ini, itu adalah prinsip umum. Tapi kok bisa ya Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus dari lahir? Itu perkecualian. Mengapa? Karena orang itu punya tugas, dia orang spesial dengan tugas spesial. Tuhan Yesus sendiri pernah bilang tentang Yohanes Pembaptis, di antara semua yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya. Dia lebih besar dari Yesaya, Yeremia, Musa, segala macam. Kenapa? Karena nabi-nabi itu hanya bicara tentang Yesus, tapi nggak pernah lihat Yesus. Tapi Yohanes itu lihat Yesus. Yohanes itu orang perjanjian lama. Ingat ya, batas perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan di Matius dengan Maliaki, bukan. Itu kitab, tapi dasar pemisahan secara teologis itu Yesus mati. Jadi sebelum Yesus mati, semua itu era perjanjian lama. Maka Yohanes Pembaptis itu orang perjanjian lama. Ya, orang perjanjian lama, tapi dia betul-betul dekat dengan Kristus. Yang lain jauh. Dia orang spesial. Dan karena itu perkecualian diberikan pada dia. Ya. Semua orang harus mati, bukan? Semua kita harus mati, bukan? Ada perkecualian? Ada. Elia naik ke surga hidup-hidup. Henok. Jadi itu perkecualian. Oke. Ada lagi? Ya. Pak, tadi Bapak bilang jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang mengharuskan bahasa roh. Bagaimana kalau di gereja saya menghimbau untuk berbahasa roh? Pertama, suruh pendetanya nonton Ku Tahu Yang Ku Percaya. Khusus episode ini. Ya. Suruh pendetanya nonton dan belajar baik-baik, Pak. Salah dong, Pak. Tegurlah. Ya. Atau mungkin rasanya mau tegur pendeta juga susah ya. Tak usah, agak lembut sedikit berikan saran. Ya. Coba Bapak pelajari kembali ini. Ya. Nah, sekarang kan kamu ikut program ini kan? Ya, berarti sudah ngerti kan? Nah, coba jelaskanlah kepada pendetanya. Kalau pendetanya nggak mau dan ngotot, ya sudah, tinggalkan gereja itu. Kan ada gereja lain. Pindah aja ke gereja lain. Kalau bisa perbaiki, perbaiki. Kalau nggak bisa, tinggalkan. Ya. Ingat ya, jangan fanatik dengan gereja ya. Kita semua gereja universal. Tapi kita juga harus sadar bahwa ajaran-ajaran ini bisa, ya kalau sekedar salah ya, masih nggak terlalu apa-apa, tapi kalau itu sampai melenceng terlalu jauh dan menjadi sesat, itu bahaya. Ya. Jadi kalau kita berusaha untuk memperbaiki, silakan. Tapi kalau nggak bisa lagi, ya sudah. Kalau sampai nggak bisa diperbaiki dan praktek di situ terus menyeleweng, dan kamu tetap di gereja itu, tiap minggu datang dan kasih persembahanmu di situ, dan terus mendukung pelayanan di situ, kamu sedang membantu penyesatan atau penyelewengan. Kamu memberi dukungan dengan keuanganmu, kamu memberi dukungan moral dan kehadiranmu, apalagi kamu terlibat di dalam pelayanan situ, makin memperbesar gereja yang sebenarnya ajaran menyimpang seperti itu. Makanya saya bilang tinggalkan saja, pindah ke gereja lain. Atau kalau memang Tuhan memanggil untuk bikin gereja sendiri, ya bikin gereja sendiri aja dengan ajaran yang benar. Ya. Oke, sekarang saya mau tambahkan satu hal lagi, bahwa selain bahasa roh, ada juga orang-orang yang berpikir bahwa kalau kepenuhan roh, maka mereka harus mengalami gejala-gejala fisik yang aneh-aneh ya. Misalnya mereka bergulingan, dipenuhi Roh Kudus, bergulingan atau apa ya, tertawa dalam roh,
Itu kan ada juga yang percaya begitu. Misalnya dalam Toronto Blessing itu, dari Kanada itu. Ya. Bahwa begitu roh sukacita masuk, lalu dia bisa ketawa 2 jam. Ya. Wah, pokoknya roh sukacita memenuhi hatinya. Lalu dia tumpangi tangan di siapa, ikut tertawa. Lalu tumpang tangan di sana lagi, ikut tertawa, rame-rame tertawa. Makanya banyak pendeta di Indonesia waktu itu pergi ke Kanada, Toronto. Setelah ditumpangi tangan, mereka ketawa-ketawa semua, mereka pulang ke Indonesia, mereka tumpangi tangan orang lain lagi. Semua jemaat ikut ketawa. Itu saya pernah hadir loh, gereja begitu. Dan semua ketawa dan saya sendiri yang bingung. Ya. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bergetar dalam roh. Jadi kalau dapat Roh Kudus, ya kan? Ya. Ada juga yang dapat Roh Kudus. Itu kayak apa? Pocong. Ya. Macam-macam itu. Saudara lihat di YouTube banyak orang mengklaim begitu dan semua mengklaim bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tapi ini aneh saudara ya. Harus diakui itu praktek sangat banyak. Tapi tidak pernah ada di Alkitab orang mendapatkan Roh Kudus terus mengalami gejala seperti itu. Tidak pernah ada. Lalu praktek itu datang dari mana? Ya. Kalau kita melihat di Alkitab ya, coba kamu baca ayat Markus 9 ayat 25 sampai 27 coba. Markus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Coba baca ayat 26-nya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Jadi kira-kira itu anak tergoncang-goncang gimana? Ya kan? Tapi itu setan loh. Ya. Anehnya, bergoncang-goncang yang sekarang populer itu kok lebih cocok pekerjaan setan ketimbang Roh Kudus. Gak pernah ada Roh Kudus menggoncang-goncang anaknya. Ya. Oke, lihat lagi Lukas pasal 9. Ayat, coba baca mulai ayat 39. Lukas pasal 9 ayat 39, sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Ya, roh goyang-goyang sampai mulut berbusa. Hari ini ada orang yang guling-guling sampai mulut berbusa, tapi mereka bilang ini urapan roh. Kok aneh ya? Lebih cocok dengan setan, dirasuk setan. Baca lagi ayat yang ke-42. Ayat 42, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Setan banting itu anak ke tanah. Pasti anak itu jatuh ke tanah lalu guling-guling, goyang-goyang ya. Itu pekerjaan siapa? Setan. Tapi hari ini anehnya gejalanya sama. Orang mengklaim itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ada yang mau tanya ini? Saya mau bertanya Pak, bagaimana dengan kisah di Alkitab di mana ada orang-orang yang jatuh atau rebah? Apakah itu karena kepenuhan Roh Kudus? Apa bagaimana Pak? Kalau hanya sekedar jatuh dan rebah memang ada. Coba kita lihat ayatnya ya. Coba lihat Daniel 10. Daniel 10 ayat 7 sampai 9. Coba baca. Daniel pasal 10 ayat 7 sampai 9. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Mereka takut ya.
Lalu ayat 8. Ayat 8, demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Jadi Daniel yang melihat itu juga kekuatannya hilang, pucat. Ayat 9. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Daniel jatuh pingsan tertelungkup. Sekarang yang tadi sudah baca, pikir Daniel itu jatuh karena dapat Roh Kudus atau ketakutan? Kayaknya ketakutan ya, bukan lagi kepenuhan roh kan? Oke, lihat lagi Wahyu 1 ayat 17. Wahyu pasal 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika aku melihat dia, Yohanes melihat Tuhan, tersungkurlah di depan kakinya seperti orang mati. Ini dapat Roh Kudus atau ketakutan? Yohanes tidak sedang dapat Roh Kudus. Dia lagi ketakutan. Oke, contoh lain lagi. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai 6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini jatuh ya. Yang jatuh ini siapa? Orang-orang mau nangkap Yesus kan? Termasuk Yudas kan? Mereka orang percaya atau bukan? Bukan kan? Lalu apakah mereka dapat Roh Kudus? Oh, percaya saja tidak, bagaimana dapat Roh Kudus? Berarti ini mereka dibanting ke tanah. Bukan karena dapat Roh Kudus, tapi kuasa Yesus yang membanting mereka ke tanah, tersungkur semua di situ. Ini orang tidak percaya. Jadi memang ada kasus-kasus di Alkitab di mana ada orang yang roboh ke tanah. Ya. Daniel, Yohanes. Nanti juga ada imam-imam juga seperti itu. Orang-orang yang mau tangkap Yesus. Tapi semuanya tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Tapi yang jatuh-jatuh sekarang itu dianggap dapat Roh Kudus. Dianggap lagi kepenuhan Roh Kudus. Itu mereka lagi ketakutan atau ditimpa oleh kuasa yang besar. Tapi nggak ada hubungan dengan Roh Kudus. Karena itu nggak ada ceritanya, nggak ada ayatnya di Alkitab bagian manapun bahwa orang kalau dapat Roh Kudus lalu jatuh-jatuh. Nggak ada. Yang ayat yang kita baca justru yang kerasukan setan itu justru jatuh-jatuh dan dibanting. Sehingga gejala jatuh-jatuh dan kayak kesurupan itu lebih condong pada pekerjaan setan ketimbang pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan celakanya banyak orang sekarang mengklaim itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ya mengharapkan. Banyak pendeta kalau KKR mengharapkan bisa kasih jatuh orang. Ya. Bahkan ya ada yang seperti Benny Hinn misalnya, yang dengan kibaskan jubahnya saja, begitu banyak orang tumbang, roboh. Dan pendeta-pendeta itu merasa mereka menjadi pendeta sakti yang berurapan kalau mereka bisa tumbangkan orang. Kalau saya berkhotbah secara luar biasa tapi nggak bisa bikin roboh kalian, ya saya bukan pendeta berurapan. Ya, tapi kalau saya dalam nama Yesus, blek. Ini pendeta sakti luar biasa. Ya, buka jasa saya kibaskan, bus, ratusan orang roboh. Nah, karena ada paham begitu juga, kalau pendeta nggak bisa tumbangkan orang, bukan pendeta berurapan, maka ada pendeta yang paksa orang roboh. Ya, paksa orang roboh. Jadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan ada yang pakai trik.
ya, trik kotor. Karena nggak roboh-roboh, tuh ya. Itu pernah terjadi, ada pendeta dari India bikin KKR dan adik-adik saya hadir. Ya, semua orang sudah roboh. Tapi kan adik-adik saya ini main musik kan. Jadi mereka kan main musik kan nggak bisa roboh kan. Nanti bagaimana musik berjalan? Akhirnya dia lihat bahwa ini pemusik nggak roboh. Lalu dia bilang, mari sini. Yuk, kamu ke sini. Saudara perhatikan triknya ya. Berdiri di sini. Ya. Kamu mau dapat Roh Kudus? Ya, kalau mau dapat Roh Kudus kaki harus rapat. Ya, kalau mau dapat Roh Kudus kaki harus rapat, tangan ke depan. Ya, harus kencang. Ini di sini. Kencang. Mau dapat Roh Kudus? Ya. Ingat ya, lurus, rapat ya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Langsung roboh. Itu triknya. Ya. Tapi begitu dia lakukan seperti itu, lurus begini ini, waktu Roh Kudus, tak, begitu tak langsung adik saya pasang kuda-kuda. Ya. Begitu pasang kuda-kuda dia bilang, jangan tahan Roh Kudus, jangan tahan Roh Kudus. Begitu jangan tahan Roh Kudus kembali begini dan blek, jatuh. Begitu. Itu trik kasar. Ada trik yang halus. Ada trik yang halus itu pernah dilakukan oleh seorang pendeta, teman saya. Saya juga waktu itu belum ngerti. Tapi kan ada orang posisi lagi, ini persekutuan dan lagi berlutut di lantai. Ya. Coba kamu lagi. Coba kamu berlutut di lantai. Ya, tegak. Ya, seperti ini. Orang ini lagi penyembahan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu seperti ini, lalu pendeta itu bilang sama saya, Ezra, ambil kipas angin di sana, tolong arahkan ke orang itu, bikin volumenya yang paling sepoi-sepoi. Jadi saya langsung ambil kipas angin. Dan kipas angin, baru dia, haleluya, haleluya, angin datang pelan-pelan. Haleluya, 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 blek. Sudah jatuh. Jadi seolah-olah mungkin kipas anginnya itu ada aliran Roh Kudus yang mengalir sepoi-sepoi basah, roboh. Apa sebenarnya tujuan merobohkan orang itu coba? Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka adalah pendeta yang berpunya urapan kuasa, mereka harus bisa menumbangkan orang. Kalau tidak bisa menumbangkan orang, celakanya lagi di kalangan jemaat, mereka merasa bahwa kalau mereka nggak tumbang, mereka belum dapat Roh Kudus. Karena itu sebenarnya nggak tumbang, tapi menumbang-numbangkan diri. Ya, maka mereka pura-pura jatuh juga. Mengapa saya tahu? Karena saya juga dulu mengalami itu. Karena semua orang jatuh dan saya sendiri yang tidak. Saya merasa saya nggak dapat Roh Kudus. Akhirnya saya juga pura-pura jatuh. Tapi pura-pura jatuh kan saya mesti lihat-lihat dulu kan, bisa jatuh tapi mau dapat Roh Kudus tapi minimal kepala jangan bocor kan, ya kan? Jadi saya lihat posisi aman langsung jatuh, ya, begitu. Nah ini pemahaman yang keliru. Karena itulah berhati-hatilah dengan jangan gampang terlibat dalam praktek-praktek yang mengatasnamakan pekerjaan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tapi tidak alkitabiah. Ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini itu bisa meneguhkan saudara semua. Ada lagi mau bertanya? Saya Pak. Ya. Pak, saya kan aser di gereja saya. Dan biasanya kalau ada altar call gitu, saya pegangin orang-orang yang maju gitu kan, untuk didoakan. Nah pada saat itu saya melihat orang-orang ini getar-getar bahkan sampai jatuh. Dan itu kelihatannya nggak dibuat-buat Pak. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Tadi kan saya sudah jelaskan, pasti bukan Roh Kudus kan? Ya. Tapi kan yang tadi barusan saya cerita itu kan yang saya jatuh itu kan saya rekayasa. Saya rekayasa untuk menjatuhkan diri. Tapi betul ada orang yang tidak merekayasa. Dia betul-betul jatuh. Tapi kalau itu bukan Roh Kudus, lalu bagaimana dia bisa jatuh? Dia nggak sengaja. Dua kemungkinan. Pertama, setan menjatuhkan dia. Kita sudah baca ayat-ayat tadi kan, setan bisa banting ya. Tapi ada yang lain.
bukan Roh Kudus yang menjatuhkan dia. Dia juga nggak sengaja jatuh sendiri. Bukan setan yang menjatuhkan dia. Dan terus, ini masalah psikologi. Saudara pernah lihat orang hipnotis? Ya? Kuya-kuya, blek, blek, blek. Itu masalah. Dan itu dipicu dengan kondisi trans. Trans itu artinya emosi jiwa di bawah, dan disinilah peranan musik. Saudara lihat hampir semua kasus jatuh-jatuh itu ada iringan musiknya. Dan seorang ahli dari Bali terhadap musik-musik yang bisa membuat kesurupan, itu dia mengatakan bahwa musik-musik yang bisa membawa pada suasana trans itu adalah kalau musiknya itu bertalu-talu tapi datar, dalam pengertian dia tidak memainkan not ini, tapi dia harus bunyinya sama. Misalnya kalau dia dum 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 dum, itu ada nada. Kalau begitu enggak. Tapi kalau dia dum 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 itu memicu trans. Maka coba perhatikanlah saudara kalau di gereja-gereja waktu mau masuk penyembahan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Langsung drum, bum bum bum, bassnya bagaimana? Itu memicu trans secara psikologis. Waktu saudara begitu, rasa bulu badan berdiri kan? Begitu bulu badan berdiri, mereka anggap Roh Kudus sedang bekerja. Disitulah kesalahan banyak orang. Itu masalah psikologis. Nah, begitu orang sudah dibawa kepada suasana trans, itu dengan sangat mudah dia tahu-tahu roboh. Dia nggak sengaja. Pernah nonton konser Michael Jackson? Kalau saudara nonton konser Michael Jackson, banyak orang tumbang. Apa dapat Roh Kudus? Bukan. Psikologis. Saudara kalau lihat sekarang, buka saja di YouTube atau di Google, pelatihan hipnotisme. Dibikin pelatihan kok. Beberapa waktu yang lalu kan saya dapat iklan. Dan iklan itu mengatakan dalam video singkat untuk iklannya itu, hipnotisme itu bisa dibuat untuk penyembuhan, menyembuhkan orang sakit. Dan bahkan orang-orang yang mempraktikkan hipnotisme itu tak, 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 roboh. Persis seperti yang terjadi dalam KKR. Lalu dibuka, mau daftar ikut pelatihan. Saya terpikir, saya mau daftar. Tujuan saya mau daftar dan belajar hipnotisme untuk saya bisa praktek menumbangkan orang, untuk menunjukkan bahwa ini hipnotis, bukan Roh Kudus. Tapi saya khawatir, jangan-jangan gara-gara saya ikut, lalu muncul berita bahwa saya sekarang menjadi ahli hipnotis. Ya, ini pendeta macam apa nih? Ya, tapi ada seorang yang mengatakan, Pak, kalau Pak mau belajar, ada saudara saya bisa connect dengan Bapak, dia ajar Bapak, tapi dia rahasiakan Bapak. Oke. Lalu akhirnya orang ini hubungi temannya yang ahli hipnotis itu. Lalu begitu dia tahu bahwa yang mau dia ajar itu adalah pendeta Esra Soru, orangnya menolak. Nggak mau. Ya sudah, akhirnya saya nggak jadi belajar. Itu bisa terjadi. Silakan cek sendiri di Google, ya. Bagaimana praktek hipnotisme itu bisa membuat orang bergetar, gemetar, jatuh, pingsan, dan bahkan bisa bikin kesembuhan. Ya. Jadi kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan setan, dan kalau bukan dia sendiri yang sengaja menjatuhkan diri, tapi ternyata terjadi, itu faktor psikologis. Ya, faktor psikologis. Saya belum belajar hipnotis saja, saya bisa bikin tumbang orang kok. Itu pengalaman saya berulang-ulang. Kalau saudara ikut KKR saya kira-kira tahun 1000, kan saya ini KKR mulai khotbah KKR waktu saya masih kelas 1 SMA. Kira-kira tahun 1995, 96, bukan 95, 92, 93, 94. Saya sudah keliling kampung-kampung KKR, dan ciri KKR saya adalah kasih tumbang orang. Bagaimana cara menumbangkan orang? Cukup main trik psikologis ini. Membawa mereka pada suasana trans.
Kalau mereka sudah musik, sudah besar, mereka sudah terang, terus saya tinggal pergi, duduk, tek, apalagi kasih gemetar tangan sedikit, haleluya, haleluya. Oh sudah jadi, ya, jadi, ya. Apalagi kalau saya belajar hipnotis, pasti lebih jago, ya. Itu penyebabnya. Nah, inilah yang membuat kita berhati-hati, karena hari ini setan banyak memalsu apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus, padahal bukan. Ya. Ya, pemirsa di rumah, kalau saudara juga punya pertanyaan terkait dengan apa yang saya ajarkan ini, ya silakan berikan atau kirimkan pertanyaan saudara di layar saudara, ada nomor. Kami dari Pijar TV dengan senang hati akan memberikan jawaban kepada saudara. Ya, program ini adalah program pengajaran, mengajar orang kembali kepada kitab suci. Dan kalau saudara rindu supaya program ini terus ada dan memberkati banyak orang, dukunglah pelayanan ini, dukunglah Pijar TV. Siaran ini atau program ini bisa jalan, ada banyak yang memberi dukungan doa dan juga dana, sehingga program ini bisa diproduksi. Dan kalau saudara juga rindu supaya terus kami memproduksi konten-konten yang mengajarkan dan mencerahkan, saudara bisa dukung Pijar TV dengan, kalau Tuhan gerakan untuk memberi, silakan beri. Ada nomor rekening di layar ini juga. Silakan saudara berdonasi di sana untuk pekerjaan Tuhan melalui Pijar TV. Akhirnya, saya Pendeta Ezra Soro dan semua teman yang ada di sini, semua kru yang ada, kami selalu berharap saudara terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam episode-episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus. Apa saja tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? John Stott pernah berkata, kita harus mencari bukti-bukti dari kepenuhan roh itu. Bukan pada gejala-gejala yang supra-alami, tetapi kepada kualitas dan aktivitas yang rohani itu. Maka, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh tahu bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah kita bernyanyi? Apakah kita bersyukur? Apakah ada hubungan-hubungan yang benar dalam hidup kita? Mampukah kita tunduk pada orang lain? Adakah pengetahuan dan kecintaan akan firman Tuhan? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami dapat menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.